Halo Sobat Supercar, kembali lagi bersama saya Reza dari supercar.id. Dalam video kali ini saya akan bahas secara singkat tentang instrumen cluster atau panel indikator yang ada di dashboard kendaraan mobil Anda. Nah, seperti apa videonya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Instrumen cluster atau panel kontrol yang terdapat pada dashboard kendaraan mobil Anda itu berfungsi untuk mempermudah Anda mengontrol kondisi kendaraan yang sedang Anda bawa. Ada beberapa parameter di sana yang bisa Anda lihat secara langsung, yaitu seperti RPM, kecepatan kendaraan, indikator bahan bakar, fungsi pengapian, dan beberapa electrical system lainnya yang terdapat pada instrumen cluster Anda. Nah, tujuannya untuk mempermudah Anda apabila ada sesuatu masalah pada sistem tersebut, maka indikatornya akan muncul di instrumen cluster tersebut sehingga Anda mengetahui bahwa kondisi mobil yang Anda bawa ada problem pada sistem tersebut. Itu fungsi dari instrumen cluster. Kelengkapan kontrol yang ada di setiap kendaraan pada instrumen cluster itu yang pasti, yang pertama itu adalah speedometer. Nah, speedometer itu berfungsi untuk menampilkan laju kecepatan kendaraan selama kendaraan meluncur dan dilengkapi juga dengan odometer. Nah, odometer ini mencatat jarak tempuh dari saat mobil diproduksi sampai terakhir Anda berhenti, yaitu fungsi dari odometer. Dia mencatat jarak tempuh dari awal produksi. Nah, yang ketiga adalah trip meter. Trip meter berfungsi untuk mencatat jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain, dan trip meter ini bisa Anda riset dari nol. Jadi Anda jika ingin mengetahui jarak dari satu tempat ke tempat lain, Anda bisa menggunakan parameter ini untuk mengetahui jaraknya berapa kilometer. Itu fungsi dari speedometer. Yang kedua, parameternya adalah fuel level indicator. Nah, fuel level indicator itu membaca berapa banyak bahan bakar yang ada di dalam tangki. Di situ juga ditunjukkan dalam bentuk jarum, biasanya level kendaraannya setengah, 3/4 atau 1/4, tergantung dari aktual bahan bakar yang ada pada tangki mobil Anda. Parameter yang ketiga adalah engine coolant indicator. Nah, engine coolant indicator itu berfungsi untuk menampilkan suhu mesin pada saat mulai kunci kontak dinyalakan. Nah, Anda bisa mengetahui berapa derajat temperatur yang ada pada coolant sistem kendaraan Anda. Nah, jika terjadi over temperatur atau overheating, maka indikator ini akan menyala merah sehingga Anda mengetahui bahwa keadaan mobil Anda dalam keadaan overheat dan Anda harus segera ke tepi atau menghentikan kendaraan supaya engine bisa aman. Parameter keempat adalah engine oil pressure indicator. Nah, engine oil pressure indicator ini menampilkan tekanan oli yang ada pada mesin kendaraan Anda. Nah, jika kendaraan Anda mempunyai masalah pada olinya atau kebocoran oli, maka indikator ini sangat berfungsi untuk memberitahu Anda bahwa pressure yang ada di dalam mesin kurang. Nah, jika pressure yang ada di dalam mesin kurang, mesin Anda tidak dalam keadaan aman. Anda harus segera menepi dan panggil bengkel terdekat untuk memperbaikinya. Parameter yang kelima adalah charging indicator. Nah, charging indicator ini berfungsi untuk menginformasikan kondisi pengisian arus listrik dari alternator ke aki, sehingga Anda bisa mengetahui secara persis pengisian sistem pada mobil Anda dalam keadaan baik atau tidak. Dan jika ada masalah pada sistem pengisiannya, maka indikator itu akan nyala merah dan Anda harus segera menghentikan kendaraan karena bisa menyebabkan mobil Anda berhenti sewaktu-waktu. Nah, indikator ini menunjukkan voltase atau ampere yang masuk ke dalam aki dari alternator. Parameter yang keenam adalah turn signal indicator. Nah, berfungsi untuk mengetahui arah belok yang Anda tentukan. Nah, rangkaian ini diciptakan secara paralel dan bila ada masalah, maka indikator ini akan nyala. Biasanya dia kedipnya lebih cepat daripada yang biasa normalnya. Nah, jika kedipannya itu lebih cepat, itu menandakan turn signal bermasalah.
Parameter yang ketujuh adalah High Beam Warn Light. Nah, berfungsi untuk memperingatkan kepada pengemudi bahwa lampu jauhnya itu dalam keadaan aktif. Parameter yang ke-8, Parking Brake Indicator. Nah, apabila Parking Brake Indicator ini nyala, artinya memberitahu kepada Anda bahwa parking brake pada kendaraan Anda dalam keadaan aktif. Parameter yang ke-9 adalah tachometer. Tachometer ini berfungsi untuk mencatat putaran mesin yang ada pada mobil Anda pada saat mulai dihidupin dan berapa RPM yang ada pada kendaraan Anda. Nah, biasanya parameter ini dilengkapi dengan zona bahaya atau warning zone. Nah, warning zone ini biasanya indikatornya merah. Jadi jika putaran mesin Anda melebihi batas merah itu memperingatkan bahwa mobil atau mesin Anda tidak dalam keadaan aman. Anda harus segera melepas pedal gas untuk menurunkan putaran mesin. Parameter yang ke-10 adalah Oil Temperature Indicator. Nah, tidak semua kendaraan memiliki indikator ini, tapi fungsi dari indikator ini adalah untuk mengetahui berapa derajat temperatur yang ada pada oli mesin mobil Anda. Parameter yang ke-11 adalah Maintenance Indicator. Apabila Maintenance Indicator ini nyala, biasanya tulisan di instrumen cluster itu service due atau apapun itu. Nah, itu mengindikasikan bahwa kendaraan Anda sudah waktunya untuk maintenance. Yang ke-12 adalah fungsi electric indicator. Nah, fungsi electric indicator ini ada beberapa fungsi electrical system yang ada di dalam kendaraan Anda yang akan muncul jika bermasalah, seperti airbag indicator, ABS, dan lain-lain. Nah, jika indikator itu nyala, itu mengindikasikan sistem tersebut pada kendaraan Anda tidak dalam keadaan aktif. Dan jika terjadi sesuatu, misalkan pada airbag indikator nyala, jika terjadi sesuatu pada kendaraan Anda, seumpama tabrakan atau apapun, airbagnya tidak berfungsi. Jadi, indikator ini menginformasikan bahwa sistem yang ada di dalam kendaraan Anda tidak dalam keadaan aktif. Ya, itulah fungsi-fungsi yang ada pada instrumen cluster yang sudah saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Reza, salam Supercar. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang ada di bawah ini.